dipersembahkan oleh BRI Syariah. Seorang pengusaha sukses, negarawan yang memegang teguh ideologi bangsa, aktivis sosial yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, Muhammad Yusuf Kalla. Energik, sigap dan cekatan masih terlihat jelas dalam aktivitas keseharian Muhammad Yusuf Kalla, putra Bugis kelahiran Bone tahun 1942 ini. Memang dikenal tidak pandai dalam berbasa basi dan selalu mengedepankan pendekatan langsung ke sumber masalah atau dalam istilah bahasa asing, straight to the point. Mengedepankan niat yang tulus sebelum memulai segala aktivitasnya, Pak JK, sapaan akrab beliau, selalu berusaha agar dirinya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Seperti pernyataan Khalifah Umar bin Khattab yang selalu ia kutip, "Hidupku untuk umat dan negaraku." Pak JK, kalau sekarang aktivitas Pak JK tentu mungkin sedikit lebih tidak sibuk, hanya sedikit lebih tidak sibuk, banyak meluangkan waktu untuk keluarga mungkin? Oh iya, tapi enggak juga, karena sekarang setelah 30 tahun lebih di bisnis, 10 tahun di pemerintahan, dan sekarang lebih banyak masalah sosial, urus PMI, dewan masjid, dan sebagainya. Sampai itu yang paling banyak ceramah, kasih kuliah, di banyak tempat, di universitas. Makan tempo juga. Bagi saya itu penting untuk generasi muda, membagi pengalaman lah. Itu ini ya, lebih multifungsi ya kelihatannya ya. Jadi dosen, dadakan juga. Itu rata-rata. Jadi dai juga berarti. Terus banyak kegiatan sosial, membantu masyarakat yang kesulitan ya Pak JK ya. Pak JK, kelihatannya Pak JK kan tadi bilang 30 tahun di bisnis, 10 tahun di pemerintahan. Boleh nggak saya tahu Pak? Itu kan Pak JK penuh dengan semangat kan mengerjakan itu semua kan. Iya, tanpa semangat nggak bisa jalan. Rumusnya apa? Formulanya apa? Jadi terus bisa bersemangat sampai usia sekarang. Pertama, semua pekerjaan, semua tugas-tugas itu ada dengan niat tentu. Contohnya kalau bisnis ya, niat kita tentu ingin bertumbuh, ingin memberikan pekerjaan kepada masyarakat, ingin melayani masyarakat, ingin ada pertumbuhan ekonomi. Tentu hasilnya karena itu ada keuntungan. Kita bayar pajak, bayar zakat, dan niatnya situ. Sehingga karena itu Anda kan tidak pernah merasa tanpa semangat, ya semangat terus karena niat itu. Jadi bekerja dengan ikhlas, itu juga ibadah. Nah, itu di bidang kalau kita bicara bisnis dan sebagainya. Kalau pemerintahan kan problematikanya pemerintahannya banyak. lebih besar lagi. Jadi niatnya jangan karena ingin terkenal, jangan ingin terhormat. Tapi niatnya bagaimana masyarakat kita maju, sejahtera, masyarakat kita lebih terdiri, terpintar. Itu mau maju kita, memicu. Karena dengan niat itu justru semangat di pemerintahan bagi saya kadang-kadang melebihi semangat di bisnis. Kan semangat bisnis itu hasilnya untuk kita saja, pemegang saham saja, atau masyarakat lingkungan kecil. Tapi ke negara, kalau apa yang kita jalankan benar, maka manfaatnya luar biasa ya, secara luas seluruh bangsa. Kalau di negara, kan problematikanya banyak Pak JK. Lalu kekuatan niat itu kan menjadi penting ya Pak JK ya? Oh iya, niat dan keikhlasan dan untuk mencapai tujuan. Sebenarnya tidak jauh beda juga ya. Cuma skalanya saja yang berbeda. Kalau bicara bisnis, niatnya juga untuk secara ikhlas untuk bekerja agar ada pertumbuhan ekonomi baik, masyarakat menikmati.
Berikan itulah dengan cara mempekerjakan orang, bayar pajak. Tapi kalau pemerintahan justru lebih luas lagi, lebih hebat lagi sebenarnya efeknya. Kita bikin kebijakan itu bermanfaat, orang bisa bekerja, kita bisa meningkatkan produktivitas, bisa memberikan hidup dan pekerjaan kepada orang. Tentu bayangkan itu amal ibadah yang kita bisa capai itu. Tapi karena itulah kalau kita tahu akibat positifnya, jangan berbuat negatif jadinya. Sistem keuangan syariah bukan hanya menyangkut soal agama, bukan soal halal, bukan lagi. Tapi sudah menyangkut sistem yang sudah bersifat universal. Dipersembahkan oleh BRI Syariah.